Ya, sejak dibuka kemarin, Pasar Tanah Abang memang terus ramai dikunjungi oleh warga. Protokol kesehatan pun diperketat untuk mencegah penyebaran virus terjadi di dalam kawasan pasar. Sejak pagi hari, pengunjung tampak terus berdatangan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Antrean pun terjadi di pintu masuk Blok A Pasar Tanah Abang ini. Warga yang masuk harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak saat mengantre, cuci tangan, serta diukur suhu tubuhnya. Pengelola juga menerapkan sistem ganjil genap kepada pedagang yang berjualan untuk mematuhi persyaratan kapasitas 50% yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana kondisi di sejumlah pusat perbelanjaan? Kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Anggia Ebon yang berada di kawasan Senayan dan ada Imran Tajudin yang berada di Tanah Abang. Kita ke Imran dulu yang berada di kawasan Tanah Abang. Imran, bagaimana pantauan Anda hingga siang hari ini mengenai penerapan protokol kesehatan? Ya, hari ini hari kedua dari Pasar Grosir Tanah Abang kembali beroperasi dan pemantauan kami sejak pagi tadi, sejak pukul 7, ketika Pasar Tanah Abang ini mulai buka di beberapa blok, memang kondisinya bisa kami sampaikan bahwa cukup ramai dibandingkan dengan kondisi kemarin juga tadi disampaikan oleh pihak pengelola. Dan silih berganti mereka keluar masuk dan juga membawa tentu barang belian mereka atau juga barang belanjaan mereka bahkan dengan jumlah yang cukup banyak. Ini juga menandakan bahwa bagaimana kegiatan ekonomi di Pasar Tanah Abang ini mulai berjalan. Lalu bagaimana dengan keamanan mereka ketika datang ke sini, masyarakat atau juga warga yang datang ke sini, bagaimana keamanan mereka ketika berbelanja di Pasar Tanah Abang? Selengkapnya saya ajak berbincang pengelola dari Pasar Tanah Abang di Blok A dengan Pak Indiarto. Selamat siang, Pak Indiarto. Selamat siang. Bapak, hari ini kondisinya bagaimana? Makin ramai atau dibandingkan kemarin, dan protokol kesehatannya bagaimana, Pak? Apa yang kemudian dievaluasi dari hari pertama kemarin? Selamat siang. Memang benar, hari ini jauh lebih ramai dari yang dibandingkan kemarin. Checker terakhir kita ini sekitar 5.600 yang datang hari ini, pada jam sekarang. Dan juga untuk pengamanannya kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pengunjung harus menggunakan masker dan juga mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, demikian juga untuk pedagang-pedagangnya. Nah, kebetulan juga kemarin juga ada peninjauan dari Direktur Pasar Jaya untuk pengecekan langsung yang sudah kita lakukan. Ya, seperti kita lihat sekarang, tetap kita harus begitu ketat untuk masuk di Tanah Abang mencegah dari penyebaran penyakit COVID ini, Pak. Mungkin kalau di luar cukup baik, Pak, ya, karena masyarakat langsung disuruh cuci tangan, lalu juga ada spanduk yang mengarahkan mereka. Tapi di bagian dalam bagaimana, Pak? Untuk bisa menjaga mereka tetap jaga jarak ketika berbelanja. Untuk menjaga jarak itu kita tetap pedagang yang baru ini, di era baru ini kita batasi pajangan dagangannya. Kita minta koridor supaya dibersihkan dulu, supaya traffic lalu lintas pengunjung itu bisa lancar, Pak. Dan untuk pengurangannya itu sebetulnya pengunjung di Tanah Abang ini kita nggak kurangin, Pak. Cuman memang pembatasan buka ganjil genap itu yang kita lakukan, itu salah satu sudah pengurangan pengunjung, Pak. Pak, ini kan 50% pembatasan, Pak, ya? Iya. Dari total kiosnya sebenarnya ada berapa sih, Pak, normalnya? Dan saat ini ketika pembatasan 50%, berapa kios yang diperbolehkan berjualan? Total kios di Blok A Tanah Abang ini ada sekitar 7.833 kios. Yang buka kemarin 30%, tapi setelah hari ini kita cek ada peningkatan sekitar 40-50%. Kurang lebih sekitar 3.600-an kios yang buka hari ini. Oke. Kondisi mereka bagaimana, Pak? Apakah mereka ini sudah ada rapid test yang dilakukan terhadap mereka, atau
bagaimana kondisi mereka? Kalau rapid test belum kita lakukan di sini. Kita cuma melakukan bahwa pengunjung ini kita pastikan dia sehat, dia memenuhi syarat pakai masker, dia cuci tangan, dan dia juga menjaga jarak di sini. Itu aja Pak sementara yang kita terapkan, yang kita tertibkan di sini, baik itu pengunjung maupun pedagang. Nah, kalau yang 50% itu saya lihat memang ada beberapa yang buka tutup ya. Betul. Sebelah-sebelahan. Tapi ada juga ternyata tidak ada sekat di antaranya. Jadi dua-duanya buka. Jadi jarak antar satu toko dan toko lain ini masih ada Pak. Bagaimana dengan pembatasan itu Pak? Memang selama 3 hari ke depan ini kita masih melakukan bersosialisasi kepada para pedagang untuk dilakukan ganjil genap. Memang ada beberapa pedagang yang kemarin buka sampai hari ini buka juga baru buka, dia baru ada tahu itu. Dan itu juga kita sudah ingatkan kepada mereka untuk selanjutnya berlaku sistem ganjil dan genap. Itu yang kita normalnya lakukan. Tanggal berapa Pak kira-kira Pasar Tanah Abang secara keseluruhan? Ini tergantung dari Pemda ya. Pemda, Pak Gubernur juga kalau memang dianggap normal mungkin ya kita juga akan hilangkan juga sistem ganjil genap. Gitu. Mungkin sedikit terakhir Pak, kan belum ada yang rapid nih Pak, belum ada yang rapid kan Pak, apakah dari sekian banyak pedagang ini semuanya dalam keadaan sehat Pak, tidak ada yang kemudian menunjukkan gejala, biar ini menunjukkan buat masyarakat juga apakah mereka merasa aman ketika datang ke sini? Selama ini belum ada yang kita ketemukan, selama ini belum ada yang kita ketemukan. Memang ada beberapa yang kita tembak suhunya ada 37,5 derajat. Kita suruh dia untuk ke pinggir, kita suruh dia istirahat. 10 menit kemudian kita tembak lagi, suhu tubuhnya normal. Ya mungkin karena memang dia pakai helm atau dia di luar, dia panas. Setelah kita tembak lagi normal kembali sih. Terima kasih Pak Indiarto, ya, pengelola dari Pasar Grosir Tanah Abang. Itu tadi pemirsa sedikit bagaimana gambaran protokol kesehatan dari pihak Pasar Tanah Abang, terutama Blok A di dalam masa PSBB transisi ini, di mana mulai ada pelonggaran, sehingga ini selain dari protokol kesehatan, masyarakat juga tentu dihimbau untuk lebih sadar menggunakan masker dan juga membawa beberapa protokol kesehatan seperti hand sanitizer dan juga perlengkapan lainnya agar tidak ada kemudian penularan dan juga klaster baru yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan termasuk di Pasar Tanah Abang. Demikian apa saya kembalikan kepada Anda di studio. Imran Tajudin mengabarkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta. Kita beralih ke Anggia Eboni yang berada di kawasan Senayan. Anggia, dari pantauan Anda apakah juga ada sistem penggunaan ganjil genap seperti yang dilakukan Tanah Abang di kawasan Senayan di sana untuk pusat perbelanjaannya? Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Untuk penggunaan atau penerapan sistem ganjil genap tidak diterapkan di mal atau di pusat perbelanjaan tempat kami mengabarkan. Tetapi kalau kita berbicara pertama mengenai kondisi mal, tepatnya di hari kedua pembukaan mal di wilayah DKI Jakarta, dari pantauan kami sejak mal buka pada pukul 11 pagi tadi, ini masih terpantau cukup sepi. Jadi tidak begitu ramai pengunjung yang datang, tetapi kalau kami perhatikan pengunjung yang datang pun ini bervariasi, mulai dari karyawan atau pegawai kantoran hingga pengunjung yang datang sekeluarga, yakni dengan anak-anak kecil juga ada. Kemudian tentunya Alfat dan pemirsa, bila Anda hendak mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan, ada protokol kesehatan yang wajib Anda ketahui dan tentunya Anda patuhi. Yakni kalau di tempat kami mengabarkan ini untuk protokol standar seperti menggunakan masker, kemudian pengecekan suhu tubuh, hal tersebut dilakukan. Tetapi untuk yang cukup berbeda dan cukup menarik ini dari pantauan kami, yakni di pusat perbelanjaan ini menerapkan konsep touchless experience, yakni untuk meminimalisir kontak fisik antara pengunjung dengan fasilitas-fasilitas yang sering disentuh. Jadi contohnya untuk tombol lift, kemudian tombol mesin parkir, hingga hand sanitizer, maksud kami ini pengunjung hanya perlu mengarahkan tangannya misalnya ke tombol lift, kemudian nanti akan dibaca oleh sensor dan lift pun bisa beroperasi seperti biasa. Kemudian untuk penerapan physical distancing, Alfat dan pemirsa, kami lihat biasanya di lokasi-lokasi yang sering terjadi antrian seperti untuk memasuki lift atau untuk memasuki kamar mandi, ini pihak pengelola sudah memberikan marka atau simbol di lantai, di mana disitulah pengunjung harus berbaris ataupun menunggu. Biasanya jaraknya antar pengunjung ini diterapkan 1 meter. Kemudian untuk menaiki eskalator juga pengelola mengimbau masyarakat ataupun pengunjung mal
untuk memberi jarak minimal 2 anak tangga. Nah, itu tadi protokol kesehatan secara umum di keseluruhan gedung mal. Tetapi kalau untuk di tenan-tenan ataupun di toko-toko, ini juga masing-masing toko memiliki peraturan sendiri. Pertama, kalau untuk di restoran kami pantau memang keseluruhan restoran ini sudah menerapkan ataupun mematuhi peraturan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk hanya menerima maksimal 50% daripada kapasitas yang disediakan oleh restoran tersebut. Jadi kami lihat tadi di kursi-kursi ataupun meja ini sudah diberi tanda yang tidak boleh diduduki oleh pengunjung. Kemudian juga untuk di toko pakaian, ini kami lihat juga biasanya di depan masing-masing toko sudah disediakan hand sanitizer, kemudian pihak pengelola juga membatasi pengunjung yang bisa masuk ke masing-masing toko, dan ada juga toko pakaian yang menerapkan sistem ketika pengunjung sudah mencoba pakaian tersebut, maka pakaian tersebut langsung disimpan untuk disterilisasi sehingga aman untuk dicoba oleh pengunjung lainnya. Sementara demikian, Alfat.